Anda setuju Yesus dibunuh atau tidak? Orang-orang Kristen apa? Mengatakan apa? Kami setuju kalau Yesus itu apa ya? Setuju dibunuh? Kalau disetujui dibunuh berarti kita sama dengan setan. Tapi kalau kita tidak setuju Yesus dibunuh, dosa-dosa kita gimana? Bingung. Sehingga muncul kemunafikan. Andai pendeta-pendeta kumpul seluruh dunia, wahai pendeta, kalian itu yang menyesatkan jemaat, kumpul kalian. Nih, saya mau catat nama-nama kalian di sini. Kalian setuju nggak Yesus dibunuh? Setuju, Pak. Kamu setuju nggak Yesus dibunuh? Setuju, 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 setuju. Nah, iblis ditanya, iblis ini, menurut lu kan penyesat, ya paman, lu kesini mau Yesus itu dibunuh atau kagak? Sesuai dengan janji kami di hadapan Tuhan di surga, di Taman Eden, kami akan menyesatkan seluruh keturunan Adam. Jadi kami mau Yesus itu dibunuh. Untuk apa? Supaya nanti Yesus itu bisa dituhankan oleh orang barat. Kok bisa gitu? Lihat aja nanti, ada cara saya. Dia akan jadi Tuhan bagi orang barat. Tapi bagi orang Yahudi nggak mungkin, karena orang Yahudi tahu Tuhan itu adalah hakikat yang tak serupa dengan manusia. Tapi orang Barat akan melantiknya menjadi Tuhan. Lihat aja nanti. Yakin lo? Yakin. Iblis kemudian merasuki Yudas. Apa yang terjadi? Abad pertama, yang tadinya Tuhannya bukan manusia, jadi manusia. Yang tadi Tuhan tidak bisa mati, jadi mati. Yang tadinya Tuhan tidak serupa dengan makhluk, serupa dengan makhluk. Inilah propaganda setan, iblis. Makanya saya katakan, saya bingung. Ini yang menentukan antara setan dan Kristen ini apanya? Dua golongan ini, golongan iblis dan golongan Kristen, sama-sama menginginkan pembunuhan terhadap anak Maria. Aku pingin, Bang Suma pingin melihat orang Kristen perang dengan iblis. Tapi di mana itu bisa terjadi? Iblis mau Yesus dibunuh, Kristen Yesus mau dibunuh. Lalu perangnya di mana? Kira-kira iblis dengan Kristen perangnya di mana? Iblis mau Yesus dibunuh, Kristen mau Yesus dibunuh. Perangnya di mana? Tidak bisa. Mereka adalah sekutu. Wa kanal kafiru ala rabbih zahira. Dan adalah orang-orang kafir pembantu-pembantu, penolong-penolong, sekongkol, konco-konco, dedongkot-dedongkot iblis di dalam menyesatkan umat manusia. Satu-satunya agama yang mengaku sebagai agama para nabi yang mengajarkan menyembah manusia hanya agama Kristen. Nah, itu dia. Jadi ini berat memang, ini berat, ini berat. Yang kita hadapi adalah setan, yang kita hadapi adalah iblis. Apa pembuktian berlanjut? Yes. 1 menit. Pembuktian berlanjut. Kok bisa kayak gitu Bang Subah? Yes. Karena tanpa kemudian tangan kanan setan, kekuatan itu tidak akan kemudian sampai ke sanubari manusia. Loh kok bisa kayak gitu? Harus ada yang mengaku rasul dong. Mari kita lihat Kisah Para Rasul 16, nomor 16, nomor 18. Siapa pengikutnya yang pertama kali disebut Kristen? Pengikut Paulus di Antioquia. Ketika Paulus datang dengan temannya, ada orang yang dirasuki oleh setan. Orang yang dirasuki setan ini teriak-teriak sampai berhari-hari. Wahai semuanya, hai, saksikanlah oleh kalian. Oke, ada apa? Paulus ini dan teman-temannya adalah utusan yang maha tinggi. Mereka adalah orang-orang yang akan mengajarkan kalian kepada keselamatan. Oh ye? Ye. Jadi orang yang kerasukan setan ini teriak berhari-hari. Wahai semuanya, Paulus ini adalah utusan yang maha tinggi. Dia adalah akan mengantarkan kalian kepada keselamatan. Ini setan, Pak. Setan teriak-teriak sebagai tim kampanyenya Paulus. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, bom-bom-bom-bom, bim-bim-bim-bim, semua kumpul. Ada apa? Ente tahu Paulus? Ya, kenapa iblis? Paulus itu adalah rasul utusan Tuhan yang maha tinggi. Oh ya? Iya. Terus apa lagi? Dialah Paulus yang akan mengantarkan kalian kepada jalan keselamatan. Wow, keren. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Wah, orang yang kerasukan setan semakin senang. Tapi karena Paulus gelisah, wah ini bahaya ini. Kalau sampai manusia tahu kalau kerasulan saya didukung oleh iblis, ini celaka. Maka apa yang terjadi di data 18-nya? Paulus
tidak mau. Paulus merasa terganggu. Paulus kemudian mengusir setan tersebut. Enyahlah dalam nama Yesus. Enyahlah kau, wahai genderuwo. Genderuwo ngusir genderuwo. Paulus mengusir setan. Padahal setan itu sudah mengajarkan ajaran yang benar di data itu. Apa kata setan? Paulus ini adalah rasul yang maha tinggi. Dialah yang akan mengajarkan kalian kepada keselamatan. Tapi Paulus tak mau. Kenapa tak mau? Karena Paulus kemungkinan Paulus tidak mau ketahuan kalau ajarannya didukung oleh setan. Saya kira begitu, sahabat-sahabat. Tadi saya sholat baru 1 rakaat karena saya tidak enak dengar, saya putuskan lagi sambung lagi 3 rakaat. Oke ya teman-teman, kalau ada yang merasa bisa berdialog, berdiskusi, bahas Al-Quran, bahas 2 mata rantai Al-Quran dan Bible. Kalau Pak Bomom tadi kan sudah muntaber tadi. Pak Bomom sudah muntaber aku buat. Si Congorpedia juga sudah muntaber. Kemudian si Gigi Palsu, siapa namanya itu? Yang wakilnya Pak Bomom, siapa nah? Lidara juga tadi mencret tepung terigu. Udah semuanya tadi udah 7 lawan 1. Alhamdulillah tergolong semuanya. Habis materi yang tadi yang saya sajikan. Yang tadi yang saya sajikan sama dia, pembahasan tentang asal usul Islam dan Kristen. Alhamdulillah, dengan awamnya saya, pengetahuan saya tentang Islam, saya bisa kemudian membuat mereka seencer-encernya seperti orang yang kena diare 1 bulan. Itulah yang terjadi. Tak ada satupun di antara mereka yang berani bahas tentang kekristenan. Sementara saya alhamdulillah dengan awamnya ilmu, saya bisa menjabarkan Islam. Dan mereka satupun tak ada yang bisa mengajarkan asal usul Kristen. Kenapa? Karena Kristen itu bukan ajaran para nabi. Kristen itu bukan ajaran Tuhan. Kristen itu bukan ajaran daripada Yesus. Kristen murni adalah ajaran orang-orang dari barat. Demikian, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin sholat dulu ya. Sama ini juga. Tapi kalau ada Kristen yang spektakuler, naikin aja nggak apa-apa. Dewa izin dulu. Oh, kalau kami punya tugas, bos. Ente enak dosanya sudah ditebus, kami belum. Ya kami belum. Kami harus sholat, ya. Padahal mau naikin aja kalau ada yang spektakuler. Dewa izin asar dulu. 15 menit, 20 menit Dewa asar. Bang Dewa, kami di kalau di sini sudah. Silakanlah, tanggapi, lanjut aja Pakin. Berterima kasih kepada Bang Zuma ya, yang telah mengangkat Rasul Paulus tercinta saya ini sangat keren. Apakah Rasul Paulus ini mempunyai mukjizat? Oh iya benar, dia mempunyai mukjizat. Karena Bang Zuma telah mengangkat tadi bahwa mengatakan bahwa yang membenci Rasul Paulus itu adalah si setan itu, si iblis itu. Jadi siapapun yang membenci Rasul Paulus itu adalah setan. Seperti perempuan yang tadi yang dirasuki oleh setan, gitu loh Pak. Jadi ini mengatakan bahwa Rasul Paulus saya ini mempunyai mukjizat yang nyata di tengah orang banyak, ya. Ini sangat, saya berterima kasih kepada Bang Zuma yang telah mengangkat Rasul Paulus. Ya udah bahas mukjizat sama saya Bang. Ya kita bahas mukjizat dengan saya nggak apa-apa. Sok. Enggak, baik. Ya. Jadi gini. Bang Zuma tadi menekankan bahwa orang yang membenci tadi ente menyinggung. Iya, ente tadi menyinggung soal mukjizat. Soal mukjizat ente menyinggung. Iya. Tunjukkan kepada kami. Tunjukkan kepada kami mana mukjizat Paulus. Tunjukkan kepada kami mana mukjizat Nabi Isa, mana mukjizat Musa yang bisa kami lihat sekarang. Tunjukkan kepada kami. Oke, saya menunjukkan apa yang dibaca oleh Bang Zuma tadi. Mujizat Paulus, tunjukkan. Itu mujizat Paulus yang dibaca Bang Zuma tadi. Kalau hanya sebatas ngusir setan saya makan, Pak. Setan saya makan kalau ada. Ya. Tunjukkan kepada kami mujizat Paulus yang bisa kita lihat sekarang, mujizat Yesus yang kita bisa lihat sekarang, dan mujizat Nabi Musa alaihissalam atau para nabi yang bisa kita lihat hari ini. Tunjukkan kepada kami. Kami akan menunjukkan mujizat Nabi Muhammad yang bisa kita lihat sampai hari ini. Loh, kamu bicara dengan saya itu siapa, Pak? Tunjukkan kepada kami mujizatnya. Iya, Anda bicara dengan saya ini, Pak. Buktinya. Iya, ada atau tidak? Iya, ada. Ini Anda bicara dengan saya.
Itu atas izin Allah, atas izin Allah itu. Terserah lah itu Ya, Rasul Paulus sama Tuhan kan Yesus. kita tanya mujizat. Yang kita tanya mujizat, mana mujizatnya? Ya Ada nggak? saya ini mujizatnya. Baik, saya jelaskan ya. Alhamdulillah ya Ikhwan Fillah ya. Di zaman kami mengakui semua para nabi melakukan yang namanya mujizat. Apakah mujizat semua para nabi bisa kita lihat sampai hari ini? Tidak ada satupun yang bisa kita lihat sampai hari ini. Kenapa? Semua sudah Allah angkat. Dan sifatnya mujizat para nabi itu sifatnya hanyalah kontemporer. Tidak ada satupun mujizat para nabi yang bisa kita lihat sampai hari ini. Semua hanya bisa diceritakan. Nabi Musa alaihissalam bisa membelah lautan menggunakan tongkat, bisa diceritakan. Hanya bisa mendengar berdasarkan cerita-cerita saja. Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus bisa membangkitkan orang mati, yang lumpuh bisa berjalan, beliau bisa menyembuhkan penyakit kusta, penyakit belang, penyakit panu, kadas, kurap, semua hanya bisa diceritakan. Tidak ada satupun saksinya yang bisa menceritakan sampai hari ini, dan kita tidak bisa melihat mujizat para nabi sampai hari ini, tidak ada. Tapi ada satu nabi yang tidak akan pernah Allah angkat mujizatnya sampai hari kiamat, bahkan bukan hanya diceritakan, tetapi bisa diwariskan kepada kami semua. Apa itu? Al-Quran Nur Karim. Bisa kita lihat dan bisa diwariskan sampai hari ini. Sampai kiamat tidak akan pernah Allah angkat. Nabi Musa alaihissalam bisa membelah lautan menggunakan tongkat, tongkatnya sudah Allah angkat. Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit buta, penyakit lepra, penyakit dan lain sebagainya. Orang-orang yang disembuhkan oleh Nabi Isa alaihissalam semuanya sudah wafat. Nabi Isa pun tidak bisa, orang yang menyaksikan mujizat Nabi Isa alaihissalam tidak pernah yang namanya sampai hari ini orangnya itu masih hidup. Tidak ada sama sekali bukti. Tetapi satu mujizat dari Allah yang diberikan kepada Rasulullah SAW yang tidak akan pernah Allah angkat sampai hari kiamat, dan itu bisa diwariskan kepada kita, Al-Quran Nur Karim. Mana sekarang mujizat Yesus? Mujizat Paulus, mujizat Nabi Musa, mujizat Nabi Isa, mujizat Yesus, atau mujizat siapapun juga. Saya katakan ya, di depan 1.200 mata memandang, andaikan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus tidak tertulis di dalam Al-Quran, demi Allah, saya tidak akan percaya 1% pun juga. Saya tidak akan percaya. Tetapi karena Nabi Isa alaihissalam tertulis dalam Al-Quran, 100% saya percaya. Kenapa? Karena Al-Quran adalah firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda hanya dengan Bible yang ternyata bukanlah firman, tapi itu adalah pencampuran perkataan. Dan ternyata berdasarkan dari ayat yang sudah Dewa kaji ya, ternyata Bible itu, Allah itu tidak pernah yang namanya berfirman di dalam Bible. Baca Yesaya 42 nomor 14. Aku membisu dari sejak dahulu kala. Silakan Bunda Natalia, tolong dibuka Yesaya 42 nomor 14. Kita akan buktikan apakah Allah itu bisa berfirman di dalam perjanjian lama. Ternyata tidak ada sama sekali ya. Mujizat-mujizat tidak bisa kita lihat. Hanya Mungkin satu Beni mujizat. bisa bantu Bang Dewa. Natali kayaknya lagi sholat. Baik, Beni Pak dibantu, Beni, Ben. tolong dibuka Yesaya 42 nomor 14. Ini pengen asar dulu sebenarnya ya, cuma gatal juga ini. Udah dihajar babak belur, masih aja spektakuler juga ini. Ya, Pak Beni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibuka Pak Beni, Yesaya 42 nomor 14. Oh ya ya. Dibaca aja Ben, dibaca. Dibaca aja. Kalau kita mau jujur-jujuran ya, ada nggak mujizat para nabi yang bisa kita lihat sampai hari ini? Tidak ada, semua juga diceritakan itu, cerita semua. Kami Ya. ada Bang Dewa, kami ada. Mana mujizatnya mana? Mujizat yang Anda lihat ya. Karya Tuhan Yesus dan Mana? Paulus maupun Rasul itu adalah kekristenan. Anda bisa lihat Kristen Katolik. Itu bukan Kristen Ortodoks, mujizat, Kristen itu Protestan. ajaran, Ada bos. sampai sekarang ini. Bukan Itulah mujizat itu. mujizat. Ngaco ente gimana? Mujizat bukan seperti itu. Kalau gua katakan mujizat Islam, orang Islam sampai hari ini ada, bahkan setiap hari ada yang mualaf. Apa itu mujizat? Bukan. Itu bukan mujizat. Mujizat itu yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun juga atas izin Allah. Mujizat itu diberikan kepada orang pilihan, kepada nabi yang bisa kita lihat sampai hari ini. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Semua sudah Allah angkat.
Kaisar, Semua tanpa terkecuali, semua. Kaisar Cerita Roma, kan? Pak. Nero bertahan berapa lama? Mongolia Hanya berapa cerita, lama? Tetapi cerita, kekristenan sudah 2000 cerita. dan sampai selamanya. Nah, Ini sekarang bukan cerita. Islam berdiri 1439 tahun yang lalu. Apa Islam roboh? Tidak ada, Bos. Malah setiap hari banyak yang mualaf. Setiap hari. Di TikTok setiap hari banyak yang mualaf. Ya. Nah, Bapak Beni tolong dibaca Yesaya 42 nomor 14. Iya. Aku membisu dari sejak dahulu kala. Aku berdiam diri. Aku menahan hatiku. Sekarang aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan. Aku mau mengah-mengah dan menggap-menggap. Apaan tuh mengah-mengah sama menggap? Nah, ini artinya bahwa ternyata Tuhan yang diklaim ternyata firman, ternyata dia itu tidak bisa yang namanya mengeluarkan firman. Dia membisu sejak dahulu kala. Di sini bukti. Dan bukti bahwa ternyata Bible itu bukanlah firman dari Tuhan. Dalam Kejadian 31 nomor 11. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku. Ya, ini jelas ya. Malaikat Allah yang berfirman. Bukan firman Allah. Di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Tetapi mereka hanyalah lupa. Di dalam Bilangan 22 nomor 35. Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam. Jadi jelas di sini ya bahwa Tuhan mereka membisu sejak dahulu kala. Yang berfirman itu adalah malaikat dan para manusia dan ahli dan para wartawan. Nah, begitu ya. Di sini sudah azan. Dewa izin pamit 10 menit aja ya. Mbak Natali, Mbak Beni tolong di 10 menit aja, 10 menit. Lanjut. Ya baik. Ini tetap di Paulus ya. Nah, lanjut. Paulus. Iya, kenapa Paulus itu? Sudah dibawa juga Bang Zuma tadi. Gerunda kamu aja mengatakan bahwa Paulus itu punya mukjizat. Gimana sih? Betul, memang menyangka. punya mujizat. Betul. Luar biasa ini Paulus, Pak. Iya, terima kasih. Bahkan Gerunda kamu sendiri mengakui iya betul, aku bahwa orang yang membenci Paulus itu adalah iblis, sama-sama iblis gitu kan? Tadi baik. bilangnya. Kami tidak membencinya, Pak. Kami mengatakan Paulus ini luar biasa. Bukan saya bawa yang Bang Zuma bawa tadi gitu loh, Pak. Iya betul. Kenapa sih saya mendukung Anda? Paulus itu luar biasa. Ente kagak mau juga. Maunya apa sih? Kenapa saya katakan Paulus luar biasa, Pak? Bahkan Paulus berani mengaku Allah. Yang pertama di sini di sini di 1 Korintus 8 nomor 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Bapa ini siapa, Pak? Luar biasa ini. 1 Korintus 8 nomor 6. Bapa itu siapa? Ya, Bapak yang dibilang Tuhan Yesus itu. Akulah adalah utusannya. Oke, baik. Bapa itu siapa? Bapak itu adalah sumber daripada sumber terang daripada turang yang tidak terhampiri. Baik. Coba Anda baca di 15-nya. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, namun tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang ada di dalam Kristus Yesus telah menjadi bapa. Itu kata Paulus. Artinya bapa yang ada di dalam diri Yesus itu ternyata Paulus, Pak. Luar biasa ini. Ditambah tentang mujizat tadi. Bahkan Paulus di situ Allah, Tuhan dia. Lebih dari kapasitasnya lebih tinggi dibanding Yesus. Bang Dalmo, kita jangan kekeliruan. Mana ayatnya mengatakan Bukan keliru, Paulus silakan itu Anda buka di Kisah Para Rasul 19 10 sampai 20. situ Paulus mengatakan dia Allah kan gitu kan? Iya, Paulus Allah. Di mana ayatnya, Bang? Mana? Itu Anda buka. Saya bantu Anda. Siapa sebenarnya ini Paulus? Ternyata sebenarnya Paulus ini adalah Bapa yang selalu Anda agun-agunkan. Enggak, Kisah Para Rasulnya mana ini, Pak? Di Kisah Para Rasul 19 10 sampai 20 coba. Di Kisah 10 sampai 20. di situ kita gunakan ada titik atau koma. Coba. Hal ini dilakukan 2 tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia mendengar itu firman orang Yahudi maupun Yunani itu kan? Oh, tak bantu.
Ya. Terus 11 itu kan? Oleh Paulus Allah mengadakan 11. mujizat yang luar Coba biasa. dibaca di 11-nya. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Oleh Paulus ada titik, ada koma tidak? tidak ada. Berarti Paulus salah. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Siapa yang memberikan Yesus mujizat? Aduh, padahal mau masa Bapak Anda mengerti apa itu? Jangan adu. Coba Anda baca sendiri dan tentukan ada titik atau koma tidak. Oke. Oleh Paulus maksudnya dengan Jangan diterangkan, dibaca. ya, Punya oleh titik Paulus, tidak? Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Oke. Siapa Paulus itu di sini? Oleh Paulus, oke, mengatakan bahwa ini Rasul Paulus yang Jangan diterangkan, dibaca, kan nggak ada titik, nggak ada koma di situ. Di situ jelas. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Itu. Maaf, Kan nggak ada Pak. titik, Pak. Bang Dalmo, nggak mungkin lah saya. Nggak ada titik, nggak ada koma. Anda sendiri punya Bible tidak? Ada titik tidak? Makanya ini Paulus, Pak, memang aneh-aneh. Bahkan mengaku Bapa. Bahkan Yesus yang hidup di dalam Paulus. Ini. Mau dalil? Di Galatia 2:19. Oke, Ini luar biasa memang Paulus ini. memang luar biasa memang. Terima kasih. Ah. Galatia Jadi siapa Allahmu, siapa Bapakmu? Siapa Allah Bapa? Iya, ini Tunggu, siapa Allah Bapa? Kita luar biasakan ini. Siapa Allah Bapa? ya maksud Anda itu proper name Saya atau bukan maksud apa. Siapa Allah Bapa? karena kami Kristen juga mengatakan bapak-bapak gereja, Pak. Saya tanya siapa Allah Bapa? Ya, kami tradisi Kristen mengatakan bapak-bapak gereja, Pak. Saya tidak tanya Kristen atau pendeta, enggak. Siapa Allah Bapa? Kalau Allah Bapa itu adalah Sang Pencipta, ya, terang daripada terang, ya, keberadaannya adalah dari bentuk roh dan tidak pernah terhampiri dan tidak pernah orang mengetahui, Baik. bahkan malaikat pun. Terus apa masalahnya? Di situ kan jelas Allah Bapa ya. Paulus mengaku Bapa yang ada di dalam Yesus Kristus. Anda terima tidak? Iya, kita paham ayatnya maksudnya. Dia menjadi Coba Bapa. Anda baca di 1 Korintus 4:14 sampai 15. 1 Korintus 4:14-15. Apakah di situ dikatakan anak-anak Tuhan atau anak-anak Paulus? Kalian ini dikatakan anak-anak Paulus. Silakan Anda baca. Di situ dikatakan kalian ini anak-anak Paulus, bukan? Kalau Anda mengatakan anak-anak Tuhan berarti sudah benar deh. 4 ayat berapa kamu mau aku bacakan? 1 Korintus 4:14 sampai 15. Coba dibaca keras-keras Pak supaya dibawa bisa